welcome back to LRTZ Podcast 2.0. Bersama saya, Anca. Kembali lagi kita di episode kali ini. Oh iya, selamat tahun baru untuk LRTZ yang di luar sana. Ngomong-ngomong tahun baru nih, banyak banget identiknya kalau tahun baru tuh ya. Motivasi baru, udah gitu kayak perubahan diri, maunya lebih kurus, mau lebih glowing, mau lebih karirnya lebih bagus lagi. Pokoknya banyak banget maunya perubahan-perubahan di tahun baru yang pastinya. Udah gitu maunya liburan kayak gitu kan. Untuk yang mau dikit-dikit healing. Apa sih healing itu? Healing itu kayak udah apa sih kata-kata udah biasa gitu kan di kaum urban milenial yang ada masalah sedikit mau healing, ada galau dikit healing. Nah, pas banget nih ya untuk episode kali ini. Kamu LRTizen yang kaum healing, ada profesi yang cocok banget nih untuk kamu semua. Pas saat ini kita punya narasumber, Mas Haidar ya, bener. Hai Mas Haidar, selamat siang, pagi, malam gitu kan. Selamat pagi, siang, sore pemirsa yang ada di rumah. Oke, Mas Haidar, ceritakan sedikit dong, kasih perkenalan sedikit untuk LRTizen nih. Siapa sih Mas Haidar itu gitu. Oke, baik. Selamat pagi, siang, sore LRTizen. Oke. Nah, nama saya Haidar Pratama. Biasanya orang manggil saya Haidar sama Tama. Jadi terserah mau panggil yang mana, Mas. Oh, bebas ya? Bebas, terserah mau yang mana. Jadi, saya di sini profesi saya sebagai penerbang. Penerbang pilot? Betul. Yes. Di salah satu perusahaan di Indonesia. Oke. Nah, tapi sebenarnya profesi pilot ini tuh mendukung hobi saya, Mas. Oh gitu. Apa tuh hobinya? Hobi saya tuh jalan-jalan, healing kalau kata Mas bilang pas kan tadi. ya. Betul. Terus apa lagi? Terus sebagai profesi sebagai penerbang, jadi kan otomatis kan saya harus terbang nih. Terbang sering. ya. Iya, betul. Membawa para penumpang gitu kan. Ya ada tanggung jawab pasti untuk keselamatannya. Pastinya ya. kayak gitu. Tapi di balik itu ada lagi perintilannya. Perintilannya juga. Dan banyak banget pastinya. Pasti. Nah, Mas Hendar, tadi kan Mas Hendar tuh adalah penerbang, pilot yang kayak gitu kan. Apa pilot ini nih cita-cita dari kecil nggak sih? Kalau dibilang cita-cita sih enggak sih sebenarnya. Oh, enggak. Cuman kalau dari kecil itu aku suka banget namanya pesawat. Oh. Gitu. Jadinya nggak ada kepikiran buat jadi pilot ya. Cuma suka aja sama pesawat, suka gambar pesawat. Terus kalau sore-sore sering diajakin orang tua buat ke bandara lihat pesawat take off sama iya. kayak gitu. Tapi sebenarnya tuh nggak ada keinginan sama sekali buat jadi pilot. Nggak ada ya? Iya, kebetulan kan memang aku tinggalnya di Solo waktu itu. Di environment keluarga aku atau pertemanan aku tuh nggak ada yang jadi pilot. Oh, nggak ada. Jadi emang benar tiba-tiba muncul kayak gitu. Betul. Oke, gue sekolah pilot kayak gitu kan. Betul, seperti itu. Gitu. Nah, tadi kan pilot tuh bukan salah satu cita-cita dari kecil. Terus tiba-tiba sekarang jadi pilot kayak gimana sih rasanya? Rasanya sih agak shock ya. Shock. Aku sendiri sama keluarga juga gitu. Oh gitu. Nah, jadi memang kalau ditanyain waktu kecil tuh, kalau ditanyain orang tua, tante, bude, terus om, kayak gitu, kamu cita-citanya besok kalau besar jadi apa? Waktu itu kan namanya istilahnya tuh insinyur teknik, kayak gitu kan. Insinyur gitu, pokoknya insinyur tuh dulu wah banget gitu. Insinyur, waduh, jadi ketahuan deh kelahiran berapa ya. Kayak gitu. Nah, terus aku sempat kuliah juga. Oke. Jadi SMA di Solo, kuliah di Jogja. Nah, setelah lulus dari, kebetulan aku sarjana komputer. Oh, I see. Jadi dulu aku bisa coding, bikin website, kayak gitu bisa. Nah, setelah dari situ aku tuh ragu, jadi disuruh S2 sama orang tua. Tapi aku nggak suka sekolah gitu, udah pusing gitu. Jenuh ya, Betul. belajar yang kayak gitu-gitu. Betul. Terus habis itu aku juga kira-kira apa ya? Kira-kira yang sesuai sama passion, tapi bisa kita ikutin kayak gitu. Nah, sebenarnya sih orang tua nggak setuju buat jadi pilot kayak gitu. Jadi aku ngomong sama orang tua awalnya sih ditolak kayak itu, jangan kayak gitu. Tapi aku mohon-mohon, aku sampai bilang pokoknya kalau aku nggak jadi pilot harus tanggung jawab sama masa depanku gitu. Sama istri dan anakku harus dihidupin kayak gitu. Aku nggak mau kerja pokoknya kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya dibolehkan dengan catatan sekali daftar tidak diterima. Udah ya? Udah, kayak gitu. Tapi kan mungkin orang tua juga mikir nggak sih, aduh pilot tuh kayak sesuatu yang riskan banget, tapi kan 0,4% ya. Betul. Nah, Mas Haidar, kan
aku tuh kepo-kepo, kita observasi sama tim-tim LRTizen nih. Mas Haidar tuh punya travel agent. Betul. Tuh kayak gimana sih kok pilot tiba-tiba punya travel agent? Betul, jadi gini, sebenarnya hobi aku tuh jalan-jalan, Mas. Oh, iya. Kayak gitu, jalan-jalan ke tempat yang belum pernah didatengin, gitu. Nah, karena jadi pilot, aku bisa ke tempat-tempat yang belum pernah aku datengin sebelumnya. Ya. Free of charge ya, karena tugas ya. Gratis ya. Betul, kayak gitu. Jadi kalau mau jalan-jalan gratis, jadi pilot ya. Nah. Gitu. Nah, terus setelah jalan-jalan itu, aku jadi, wah enjoy banget ya ternyata jalan-jalan ke tempat baru. Nah, memang susahnya adalah orang yang nggak pernah jalan-jalan itu biasanya mager. Waduh, ntar di sana gimana, di sana gimana. Banget. Karena pecinta jalan-jalan sejati, jadi sebenarnya niat awalnya tuh aku pengen bantuin teman-teman nih buat jalan-jalan biar gampang. Sebenarnya sih aku nggak langsung buka travel agent gitu, nggak. Jadi banyak teman-teman keluarga. Anterin gue dong ke sini dong, temenin gue ya kayak gitu kan awal-awalnya. Jadi kan. teman-teman, tante, bude itu, temenin dong ke sini, temenin dong ke sini, lu mau kemana lagi, ikut dong gue, kayak gitu. Jadi memang itu tidak instan ya. Jadi bertahun-tahun aku jalan-jalan ngajakin temen dan ngurusin mereka. Jadi bikin itinerary, cariin pesawat, cariin hotel, seperti itu. Bermula dari situ. Terus bukalah itu travel Betul. agent. Nah, namanya apa namanya? Namanya Toare. Nah, dari gitu kita juga kepo-kepo nih ya. Ternyata Mas Haidar ini Instagramnya udah checklist biru. Itu kalau checklist biru tandanya influencer ya. Bisa menginfluence follower-follower dari Mas Haidar ini. Tuh kok gimana sih bisa checklist biru, bisa menginfluence orang-orang tuh gimana ceritanya? Jadi sih awalnya sih biasalah waktu dulu kan lagi musim-musim Instagram tuh kayak gitu. Jadi ya ala-ala pengen jadi influencer lah kayak gitu. Nah, cuman kayaknya susah banget. Nah, tapi karena konsisten bikin konten, kayak aku suka bikin konten aviasi, jalan-jalan, ataupun waktu itu yang bikin aku naik itu adalah aku posting ataupun sharing atau educating ke tempat yang sangat susah untuk dijangkau. I see. Kayak gitu. Kalau sekarang kayak makanya Toare itu di travel agent aku ada open trip ke Ladakh. Ladakh itu di Himalaya, tapi dari India, which is itu sangat difficult banget buat kesana sendiri. Gitu. Itu banyak orang yang belum kesana dan tidak tahu yang kayak gitu. Awalnya wah di mana nih kayak gitu. Terus aku juga ke Iceland, which is orang waktu itu belum banyak yang kesana kayak gitu. Atau di tempat lain yang orang belum banyak kesana. Nah dari situ orang tuh kan kepo, wah pertama itu di mana gitu kan. Oh bagus, terus kedua caranya gimana. Nah karena konten-konten aku mungkin itu satu ngasih tahu nih tempat baru, kedua sharing informasi, ketiga ngasih solusi, kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin karena konten itu kali ya, jadi naik baru rame gitu. Nah baru mungkin suddenly dapat blutiknya itu. Oh, checklist biru. Betul. Ya. Nah, kan udah dikasih tahu nih sama Mas Haidar ya. Mas Haidar adalah pilot, udah gitu punya travel agent, udah gitu influencer juga. 3 profesi dijalani bersamaan. Itu bagi waktunya kayak gimana? Terus apa membelah diri atau kayak gimana kok bisa semua 3 profesi dijalani kayak gitu? Oke, nah kalau yang pertama tuh jadi pilot itu kan kita butuh disiplin, butuh integritas yang tinggi karena kan kita bertanggung jawab untuk bawa keselamatan penumpang betul, ya. Exactly, kayak gitu. Nah jadi untuk jadi pilot ya tetap itu adalah salah satu prioritasnya karena aku suka terbang gitu. Kedua ya aku harus disiplin dan bertanggung jawab kayak gitu. Jadi mau nggak mau semua prioritas itu ada di profesiku sebagai pilot, kayak gitu. Nah, kalau kedua, untuk jadi influencer, kebetulan aku juga ada tim yang bisa bantu buat mikirin kontennya kayak gimana, kayak gitu. Jadi, sebagai supporting dari konten tersebut, yang memikirkan konten segala macam ada timnya ya. Betul, iya. Tapi nggak langsung punya tim sekarang dulu kan sendiri dulu pastinya ya. Betul, ya dulu itu kepala jadi kaki, kaki jadi kepala kan kayak gitu. Tapi tetap harus bertanggung jawab. Betul. Kayak gitu dan konsisten sih lebih tepatnya. Kuncinya ya konsisten LRTizen. Yes, konsisten. Jadi jangan sampai kamu bikin satu konten bagus terus udah gitu. Mending biasa aja pakai handphone, diedit pakai aplikasi di handphone, tapi kamu harus konsisten. Educate atau giving information. Ya setiap seminggu 3 kali lah udah cukup sih sebenarnya kayak gitu. Oke, berarti harus 3 profesi terus benar-benar harus konsisten ya. Emang benar-benar membagi waktunya pun harus yang tahu ini porsinya segini, ini dibantu sama ini kita porsinya segini. Jadi semua 3 profesi itu bisa dijalani secara bersama. Ya betul sekali. Nah kembali lagi nih Mas Haidar dengan topik kita
profesi yang cocok untuk kaum healing nih, untuk kaum healing gitu. Apa sih yang cocok, yang tadi kan ada pilot, ada travel agent, ada influencernya, cocok tuh apa sih untuk para kaum healing nih? Sebenarnya sih kita coba ngelihat istilah healing sendiri itu kan berarti kan kita itu menyembuhkan diri dari hiruk pikuk di kerjaan, dari masalah-masalah kayak gitu kan. Tapi itu kita menyembuhkan. Kalau umpamanya kaum healing yang nggak punya, sorry to say, nggak punya kesibukan, itu kan juga namanya bukan healing dong, namanya liburan aja kayak gitu. Nah, mungkin buat teman-teman nih, mungkin generasi sekarang nih, enak banget loh Mas. Kalau di generasi aku kan belum terbuka banyak informasi, internet juga kayak gitu. Nah, kalau generasi sekarang tuh, yang dari desa mana bisa viral, bisa menghasilkan sesuatu. Betul. Nah, kalau umpamanya nih, kalau mau jadi kaum healing yang produktif, itu banyak banget Mas. Banyak banget. Contohnya mungkin kita bisa mencoba buka TikTok, terus kita bikin konten, educate, kan itu bisa jadi duit seperti itu. Terus kedua, jualan. Jualan yang simpel-simpel aja, makanan-makanan kecil, rengginang atau apa, itu juga bisa. Kalau yang mungkin lebih advance sedikit, mungkin bisa jadi sekarang kan lagi musim kan, digital nomad. Jadi mereka bikin agency digital marketing, itu bisa banget ngumpulin selebgram, seleb TikTok yang gitu kan, untuk di minutes tuh istilahnya kita di belakang layar gitu kan. Sekali. Jadi banyak banget ya profesi-profesi yang kita bahas lagi lebih dalam Mas. Nah, tadi kan kalau pilot tuh butuh sekolah kan, nggak bisa tiba-tiba gue mau jadi pilot gitu kan, nggak bisa. Kalau mau bikin travel agent, yang pasti kita kudu punya modal. Nah, selain modal tuh apa sih yang harus dibutuhkan untuk bikin travel agent? Oke, yang pertama itu sebenarnya gini, travel agent itu agak tricky. Sebenarnya tidak butuh modal yang banyak, tapi how to manage modal itu gitu loh. Sekarang bullshit kalau umpamanya kita buka travel agent nggak punya modal sama sekali. Terus kan kita harus memasarkan. Gimana orang tahu kalau kita punya travel agent dan kita jualan apa, itu kan harus punya duit minimal satu buat beli pulsa. Iya kuota kan? Yes, exactly. Nggak bisa bener-bener 0 rupiah. Masa ya, aku mau ke kafe, mau internetan ya kali gitu, harus ke kafe. Beli nggak balik modal nantinya. Iya, betul, exactly. Tapi itu bukan mutlak salah satu yang harus kita punya. Kita harus punya itu, tapi kita juga harus konsisten. Satu. Dan ketiga itu untuk travel agent pada khususnya, kita harus mempunyai integritas. Integritas buat tidak mengecewakan para pelanggan kita. Soalnya servis ya, jasa kayak gitu. Karena kan di luar sana banyak banget nih travel agent yang bohong, yang tidak integritas, terus yang jualnya awalnya A, dapatnya B sampai sana kayak gitu kan, kita juga harus jaga kepercayaan. Gitu. Yang penting berarti nggak hanya modal uang, harus memberikan jasa yang bagus dan juga nggak bohong-bohongin ya nggak sih ya. Karena travel kepercayaan istilahnya ya. Untuk travel agent itu nomor satu itu service dan trust. Kedua baru murah. Percaya deh. Maksudnya nggak melulunya murah kayak gitu. Nah, Mas, kalau influencer kayak gitu, harus belajar dulu nggak sih apa? Semua LRTizen tuh bisa jadi influencer. Kalau harus belajar, pasti harus. Belajar ya? Belajar. Tapi, belajar di mana? Itu sekarang gampang banget dan gratis. Oh ya? Iya, di YouTube ada. Di TikTok sekarang udah ada educating kayak gitu. Mau jadi influencer apa? Influencer parenting, ada juga di TikTok. Iya, betul. Terus untuk mau jadi influencer travel, ada juga di TikTok. Di mana kita bahkan step by step buat bikin konten itu ada juga loh, ngedit itu ada. Kalau dulu kan nggak ada ke situ. Harus kursus. Kan? Istilahnya harus sekolah digital dulu kayak gitu kan. Sekarang mah enak banget belajar. Semua edukasi ada gitu ya di platform di internet. Nah, Mas Haidar, banyak profesi yang seru yang tadi Mas Haidar bilang kayak gitu kan, untuk para kaum healing nih. Terus bisa keliling dunia, bisa liburan gratis untuk para kaum healing yang suka liburan, yang suka makan-makan ya gitu kan. Kalau Mas Haidar sendiri udah pernah kemana aja sih? Kalau umpamanya, tapi bukan liburan pas kerja travel agent ya. Liburan healing tapi dibayar ya kayak gitu. Healing tapi dibayar. Untuk healing sebagai travel agent bukan nih? Bukan dong. Bukan. Sebagai influencer. Influencer ya. Jadi pernah ke Bali. Kalau ke Bali sih sering ya, diundang
entah itu dari mungkin Kementerian Pariwisata atau gitu. hotel kali ya. Ya, kayak gitu. Terus ke Singapura. Singapura, terus di mana lagi? Iceland nggak pernah? Itu Iceland sendiri jalan-jalan sendiri. sih. Kayak gitu. Jadi berarti banyak banget orang-orang kaum healing itu bisa mendapatkan uang ya? Bisa banget. Bisa ya. Sekarang dengan keterbukaan internet dan informasi dan apapun itu bisa banget. Orang yang katakanlah di Jayapura bisa jualan di Jakarta, kayak gitu kan. Iya sih. Nggak usah di Jayapura, mungkin di Iceland gitu bisa jualan juga kan. Karena sekarang emang udah terbuka banget yang ada internet ya. Iya. Nah, tadi kan kita udah cerita keseruan-keseruan apa aja sih yang didapatkan untuk pilot, entah itu influencer, entah itu punya travel agent. Dukanya apa sih Mas dukanya? Dukanya sih gini, jadi kita nggak punya, kalau sebagai pilot itu kita tidak punya social life yang pasti. Karena jam schedule terbang ya. Iya, karena kan schedule kita bukan 9 to 5 ataupun weekdays ya. Ya. Jadi itu depend sama assignment dari perusahaan gitu. Tapi tetap aku enjoy karena memang itu passion aku di jadi pilot kan, seperti itu. Kalau pilot tuh kayak bangun harus pagi buta gitu. Ya kayak gitu, tapi nggak mesti juga sih. Maksudnya enggak ya? ada schedule yang pagi buta. Ya, terus tidak sering tiap hari juga tidak kan sering ya. tiap hari juga. Tapi yang paling enak kalau jadi pilot itu meskipun terbang pagi buta, jam istirahat kita tuh dijamin. Oh, isi. Paling yang nggak enaknya ya kadang meninggalkan keluarga. Ya. Terus kalau mau janjian, yuk besok nonton yuk, itu juga wah belum tahu di gue kayak gitu. Terus kalau dukanya travel agent, dikomplain pasti. Pasti. Sebenarnya komplain tuh wajar kayak Karena gitu. masukan untuk kita ya. Betul, exactly. Tapi kalau sedihnya adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kayak alam. Oh, I see. Kayak gitu. Terus kayak umpamanya naik mobil selip kayak gitu kan pernah Oh, juga iya. kayak gitu. Itu kan karena alam ya kayak gitu. Karena mungkin dukanya itu ada beberapa faktor di luar dari rencana ya, Ya, dukanya betul. ya. Kayak gitu. Nah, apa namanya? Tadi kan udah ada dukanya pilot, udah ada dukanya untuk menjalankan travel agent. Kalau influencer nggak dibayar atau minta barter nih kayak gitu. Biasanya dibayar lama. Jangan bayar lama ya, tolong. Kalau pakai influencer KOL, hei kamu. Karena tim kita ini berhubungan dengan influencer juga. Oh, sebelum sama kesini aku KOL udah dibayar juga. kok, Mas. Mantap. Mas Haidar, kasih kepo ke kita. Kita kepo nih. Pernah nggak sih cinelok saat entah itu jadi pilot, entah itu ngebawa nih rombongan jalan-jalan tiba-tiba kok itu cantik ya kayak gitu. Pernah nggak sih cinlok kayak Ya gitu? kalau suka sih pasti ya. Cuman kan kita harus profesional di situ. Profesional. Di balik mungkin profesional Ya, itu. mungkin. Siapa yang tahu? Setelahnya ya, Iya. setelahnya Betul. itu mungkin bisa chat gitu. Kan. Bisa, Tapi pernah. Kebetulan belum sih. Ya. Bisa cerita dong kalau gitu. Belum ya? Belum. Mungkin next. Mungkin flirting gitu nggak pernah? Aduh, enggak sih. Oh ya ampun, dia baik sekali. Kan biasanya, aduh, minggir banget. Kalau ada enggak, nih cuciannya aduh nggak bisa ngeliat yang cantik-cantik dikit. Nah, Mas Haidar, kalau disuruh milih nih, nggak boleh milih 2 atau 3 Oke. semuanya ya. Profesi Mas itu adalah pilot, ada travel agent, influencer. Salah satu harus dipilih, mau yang mana? Waduh, susah banget ya milihnya ya. Ya harus milih ya. Aku suka soalnya gitu. Apa? Tapi paling the most I like is pilot. Oh, pilot. Banyak duitnya. Bukan juga sih. Apa itu? Kalau saya bisa pilih profesi ini, pilih ini. Kenapa? Banyak duitnya. Nggak, kalau aku sih karena suka terbang. Terbang tuh asik, kayak gitu. Gitu. Jadi perihal banyak dislike-nya ataupun tadi suka dukanya, tapi happy-happy-nya tuh lebih banyak, kayak gitu. Apalagi pegang kontrol itu suka, kayak gitu kan. Bilang kontrol suka. Betul. Gue tuh kadang-kadang kalau naik pesawat tuh kayak wow, amazing nih kok pilot bisa membawa pesawat yang segede gitu kan. Kayak rasanya misalnya udah lainnya kayak mau tepuk tangan kayak gitu. Wow, keren sekali. Mungkin itu kali ya. Ya. Jadi kayak ada suatu kebanggaan kalau membawa penumpang dengan selamat, dengan landingnya dengan bagus kali ya itu. Karena bisa membawa, karena kalau bawa orang happy juga happy ya nggak sih? Gitu. Nah, tips dan trik dong ya untuk menjalani profesi-profesi Mas Hendra tuh apa sih tips and triknya? Yang penting sih pertama kalau jadi pilot sih
ya kita harus bertanggung jawab. Maksudnya jangan sampai besok kita terbang pagi terus kita begadang kayak gitu. Oh, I see. Itu harus dijaga. Terus kedua, menjaga kepercayaan sih kalau travel agent ya. Yes. Kayak gitu. Terus yang untuk influencer ya kita harus konsisten bikin konten. Konsisten. Iya. Jangan sampai 1 minggu ini kosong, Mbak, aku Betul. capek, aku lelah, aku nggak mau posting dulu, nggak bisa ya. Harus tetap konsisten apa yang kita jalani, Betul. apa yang kita pilih. Karena apapun yang kita jalani itu adalah hobi kita yang terbayarkan, betul ya. Nih Mas Hendar, untuk kaum healing nih, kalau di sana LRTizen, aku nggak bisa pilot, aku nggak bisa bikin travel agent, aku nggak bisa jadi influencer. Apa sih, ada nggak sih yang profesi yang cocok lagi nih untuk si LRTizen yang si kaum healing tapi nggak mau, banyak nggak maunya ya kayak gitu, ada nggak sih? Yang jelas sih menurut aku di dunia ini kita nggak boleh diem sih. Nggak bilang, harus agresif ya. Harus kayak gitu. Kita kalau diem bakal ketinggalan zaman dong. Yes. Kayak gitu sih Mas. Jadi profesi apa yang paling cocok? Sebenarnya gini, kita udah dikasih kemudahan handphone. Yes. Itu ada kamera, bisa bikin video. Minimal gimana tutorial bikin ayam goreng. Itu salah satu influencer loh. Udah dibilang influencer. Yang dimaksud influencer itu kan sebenarnya bukan perkara follower banyak atau pengikut banyak. But how you influence people. Betul sekali. Jadi kalau umpamanya tayanganmu nih, ibaratnya followermu 1 atau 2 dan bisa bikin orang lain buat bikin ayam goreng gitu, itu udah termasuk influencer kayak gitu. Oke, berarti bisa menginfluence dan bisa mengedukasi kali ya, memberikan informasi-informasi positif untuk followers ataupun yang belum follow kita yang kayak gitu kan. Jadi istilahnya kita memberikan positive vibes untuk orang-orang di luar sana ya. Nah, terakhir nih pertanyaan Mas Haidar, apa sih keinginan, apa harapan dari Mas Haidar lagi saat ini untuk kedepannya seperti apa? Karena kan emang banyak banget bermunculan influencer ya, entah itu TikTok seleb, entah itu Instagram gitu, selebgram gitu. Apa harapannya ke depannya? Harapannya semoga teman-teman yang baru-baru jadi influencer ini benar-benar menginfluence ya. Maksudnya menjadi panutan kita semua kayak gitu kan. Untuk yang teman-teman yang mungkin udah lama jadi influencer juga, yang seumuran kita ini mungkin juga kita harus mungkin beradaptasi sih kayak gitu. Karena perkembangan sosial media itu kan dinamis sekali. Harus mengikutin ya. Harus mengikutin. Dan yang pastinya mungkin konten-kontennya yang lebih positif, lebih memberikan edukasi dan juga informasi ya. Terus kalau travel agent apa nih yang harapan ke depan seperti apa? Pengen sih travel agentku menjadi semakin maju, semakin banyak alumninya. Alumni apa? Maksudnya yang ikut travel agent kita, gitu. Dan yang penting tetap menjaga kualitasnya sih. Oke, Mas Haidar, sebenarnya aku banyak banget masih pertanyaan-pertanyaan aku nih tentang wisata yang terbaik di Indonesia, wisata ke luar negeri yang anti mainstream yang gitu. Tapi ntar aku mau ngebahas lagi di episode selanjutnya ya. Kita janji ya akan ada episode selanjutnya dengan Mas Haidar lagi. Sip, Mas Haidar, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Jadi kaum healing yang di luar sana, bisa memilih profesi apa sih yang cocok untuk para LRTizen di luar sana. Mungkin nanti bisa dicicipin ya. Kita sekarang itu ada di Hotel Grandika Iskandar Shah Jakarta. Nanti bisa cicip minum-minuman terbaru dari Hotel Grandika Iskandar Shah Jakarta. Oke, aku tutup dulu boleh ya? Boleh. Oke, LRT di luar sana, kalau mau apa sih, bahas apa di podcast kita selanjutnya, bisa komen aja di channel ini. Komen dan jangan lupa juga subscribe, like, yang pastinya bunyikan lonceng di channel LRT official YouTube ini. So, tungguin lagi konten-konten kita selanjutnya, dan pastinya kita akan ketemu lagi Mas Hendar di pembahasan-pembahasan yang lainnya. See you, ciao!